Loh, ini ada apa kok toh? Kok banyak hiasan-hiasan ya? Mau apa ya? Dion. Cita lagi. Ya siapa lagi toh Yon? Kan aku best friendmu. Kamu Ya. itu loh, tak liatin kok bingung. Tengok kanan, tengok kiri. Kenapa toh Yon? Loh, kamu ndak lihat Cita? Lihat, ini loh, banyak hiasan-hiasan. Aku ya jadi bingung. Ya mesti aku lihat tuh ya, wong meriah, bagus, seru. Oh, ini ada apa Cita? Ini loh Yon, kamu sudah lupa ya. Ini itu sudah mau Natal. Natal? Emangnya bulan apa? Loh, ini tuh sudah mulai bulan Oktober, terus November, terus Desember gitu loh. iya. Oh iya. Aku sekarang sudah inget mau merayakan hari Natal. Iya, kita itu sudah online-nya kelamaan ya Yon. Iya, 9 bulan loh Sita. Ya, tapi ya puji Tuhan lah, masih bisa lihat online. Oh iya, kalau enggak kita enggak ada hiburan ya Sita. Hai Dion. Hai Didi. DI, temanku, ketemu lagi. Kok kalau manggil jangan DI toh Sita. Lah memang namanya kurang kreatif. DI. Bagus ya hiasan-hiasan Natalnya. Aku suka sekali Natal. Yang suka bukan cuma kamu loh. Aku juga suka. Aku juga. Sekali. Karena kalau Natal itu aku dapat hadiah banyak. Kamu itu percaya dirinya kegedean. Kan Natal hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Kok kamu yang dapat hadiah? Oh, gitu Tuhan Yesus ulang tahun. Terus karena dia happy, kita yang dapat hadiah, Di. Wah, Sita ini kok lama-lama sukanya cuman hadiah-hadiah aja ya. Loh, kita itu dapat hadiah dari Lause sekolah minggu. Kan kamu udah lama online. Loh, online itu kan tetap absen. Selamat pagi Dion. Selamat pagi Sita. Lause. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak di rumah. Lause. Ya. Selamat gimana? pagi. Oh, selamat pagi Didi. Lause, selamat pagi Lause. Selamat pagi Dion. Aku dapet lu. Semua temanku kok caper semuanya. Iya, selamat pagi. Lause senang sekali bisa ketemu dengan kalian semua. Dion juga suka loh Lause. Gitu Didi juga suka. Apalagi kita sekarang sudah masuk dalam bulan Desember. Anak-anak, oke, kita akan siap-siap. Kita akan mengikuti kebaktian online hari ini. Mari kita awali dengan doa dulu ya. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah melindungi kami. Tidak terasa kami sudah memasuki bulan yang terakhir di tahun ini. Semua karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan juga sudah memelihara kami beserta dengan keluarga kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan yang baik hati. Kami berdoa menyerahkan untuk kebaktian sekolah minggu hari ini. Mohon Tuhan akan pimpin untuk kami pun boleh mengikuti dan kami pun boleh makin belajar tentang siapa Tuhan sebenarnya. Siapa bayi Yesus yang lahir pada saat Natal itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, sebentar lagi kita akan merayakan satu hari spesial. Ulang tahun. Ya Sita, gimana? Tadi kita itu ya sudah ngobrol-ngobrol tentang hari itu loh, Lause. Iya, Hari spesial betul. itu ya. Gimana Sita? Siapa yang ulang tahun? Didi tahu, kira-kira? Didi tahu. Ya, gimana Yang Di? ulang tahun Lause Resa, Loh, Lause Lili, Resa. Lause Suani, Lause Indarto. Banyak yang ulang tahun, Lause. Kurang satu. Lause yang ulang tahun di bulan Desember. Siapa coba? Siapa Lause ya? Abi. Oh iya, Lause Abdi juga. Nah, tapi bukan hari spesialnya bukan karena Lause pada ulang tahun anak-anak. Ada satu hari spesial karena yang ulang tahun adalah
Tuhan Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jadi bayi Yesus ya, jadi turun sebagai manusia. Sebelumnya ya Natal, betul anak-anak. Sebelumnya kita akan nyanyikan lagu Natal ya. Ya, Dari ya. Pulau dan Benua. Anak-anak bisa ya yang di rumah, mari kita nyanyikan bersama-sama. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga terdengar Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Anak-anak, hari kelahiran kalian adalah hari yang sangat istimewa. Lause yakin orang tua kalian telah menunggu-nunggu hari tersebut. Mereka memikirkan dengan hati-hati nama apa yang diberikan untuk kalian. Mereka sangat mengasihi, sangat menunggu hari tersebut dan sangat bersuka cita ketika kalian lahir. Dan waktu kalian lahir, mereka menggendong kalian dan memberikan nama, menyebutkan nama kalian. Mereka senang sekali. Anak-anak, kita akan mendengarkan anak-anak dari berbagai kelas menceritakan tentang nama mereka dan apa yang orang tua mereka harapkan waktu orang tua mereka memberikan nama itu buat mereka. Nama saya Hersha, artinya sempurna. Saya lahir di Semarang. Halo teman-teman, namaku Yaruben Elvino Wijaya. Aku lahir di Semarang. Nama Ruben berarti lihatlah seorang putra. Arti namaku membuat aku selalu ingat bahwa aku harus selalu takut akan Tuhan, bersandar dan berharap kepada Tuhan. Halo, nama saya Quina Michaela Iskandar, yang berarti Ratu Pemberian dari Tuhan, yang cerdas, ceria, dan mudah beradaptasi. Aku lahir di Rumah Sakit Bunda Semarang. Sekian dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hai, nama saya Helena Elizabeth Kartono. Saya lahir di Semarang. Kata mama saya, arti nama saya cahaya. Jadi saya ingin menjadi cahaya buat orang-orang di sekitar saya dan selalu memuliakan nama Tuhan. Hai teman-teman, nama aku Samritus Alim. Aku lahir di Semarang. Arti dari namaku adalah Allah telah mendengar dan memberikan. Berarti Tuhan telah mendengar harapan dari doa kedua orang tuaku dan memberikan anugerah terbesar atas kelahiranku. Terima kasih. Halo, nama saya Livia Yulanita Chandra. Arti nama saya adalah perdamaian.
membuatku selalu ingat akan kebaikan Tuhan di hidupku. Terima kasih. Halo teman-teman dan Lause, nama panjangku Kilian Aremi FKN Tampu Bolon. Kilian diambil dari bahasa Gaelic Skotlandia, yaitu Kilian yang artinya gereja kecil atau cerdas. Aremi diambil dari bahasa Korea yang artinya indah. FKN Tampu Bolon diambil dari nama papiku. Aku lahir di Tangerang. Terima kasih teman-teman dan Lause. God bless you. Halo teman-teman, nama saya Gabriela Angelina. Saya lahir di Semarang. Nama Gabriela berarti Tuhan adalah kekuatanku. Nama saya membuat saya ingat dalam senang, sedih, dan takut, saya selalu harus mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Anak-anak, kita akan segera merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Anak-anak tahu di mana bayi Yesus dibaringkan? Kalau tadi disebutkan lahir di Semarang, lahir di rumah sakit Bunda, lahir di tempat yang enak, tempat yang memungkinkan untuk mereka bisa lahir dengan sehat dan selamat. Tapi bayi Yesus lahir di Balungan. Dan bukan hanya itu saja. Anak-anak tahukah bahwa ratusan tahun sebelum bayi Yesus lahir, Allah sudah berfirman tentang kelahirannya. Dan semua itu dimulai di Taman Eden yang indah. Adam dan Hawa hidup bahagia di Taman Eden. Allah memberikan taman itu untuk dinikmati dan dirawat. Tapi pada suatu hari yang menyedihkan, mereka tidak taat pada perintah Allah. Mereka memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sejak itu anak-anak, mereka menjadi orang-orang berdosa. Allah menghukum mereka karena dosa mereka. Tapi Allah juga memberikan kepada mereka janji yang indah. Allah berjanji akan mengutus Juru Selamat. Juru Selamat inilah yang akan menyelamatkan umatnya dari hukuman atas dosa. Allah berjanji untuk mengutus Juru Selamat bukan karena Adam dan Hawa memohon kepadanya, tetapi karena Allah mengasihi Adam dan Hawa. Allah mengasihi semua manusia, termasuk anak-anak dan Lause. Allah yang lebih dahulu mengasihi umatnya, Allah punya rencana bagi setiap kita. Bertahun-tahun kemudian, Allah berbicara kepada seseorang yang bernama Abraham. Allah memberitahu Abraham bahwa Juru Selamat akan lahir dari keturunannya. Saat itu Abraham belum punya anak, tetapi ia percaya akan janji Allah untuk memberikan anak-anak sebanyak bintang di langit dan pasir di lautan. Allah memberi Abraham dan istrinya Sarah seorang putra bernama Ishak. Ishak kemudian mempunyai seorang putra bernama Yakub. Allah terus berjanji bahwa Juru Selamat akan datang dari keturunan mereka. Tahun demi tahun pun lewat. Sekitar 800 tahun sebelum kelahiran Yesus, Allah berbicara kepada umatnya melalui Nabi Yesaya. Ia berkata bahwa Juru Selamat akan datang sebagai seorang anak kecil. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Anak-anak, Juru Selamat akan datang sebagai seorang bayi. Hah? Jadi bayi?
Allah jadi manusia, tetapkah dia raja surga? Allah jadi manusia, serupakah dia dengan ayahnya? Akankah dia merasa tak berdaya, lapar, sakit dan berduka bila Allah jadi manusia? Aku rasa ia akan belajar bahwa api itu panas dan pisau itu tajam. Aku rasa ia akan belajar juga bagaimana cara membersihkan tangannya. Allah jadi manusia, haruskah dia membantu ayahnya? Allah jadi manusia, haruskah dia menurut ibunya? Haruskah dia mengerjakan tugasnya seperti anak lainnya? Bila Allah kan menjelma jadi seorang manusia. Anak-anak Allah tidak hanya mengatakan bahwa juru selamat akan datang sebagai seorang bayi yang kecil, tetapi ia pun memberitahu kita melalui Nabi Mika tempat sang bayi akan dilahirkan. Ingat, di mana bayi Yesus dilahirkan? Di kota apa? Mika pasal 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi di kota Bethlehem Efrata, dan ini sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya, Tuhan sudah berfirman. Dan bukan hanya itu saja, Allah juga memberitahukan seperti apakah seorang anak yang istimewa ini. Anak-anak tahu apa arti nama Yesus? Tadi kita sudah baca dari Yesaya pasal 9 ayat 5. Nama Yesus ada 4 arti. Yang pertama, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Anak-anak, arti nama Yesus menurut Nabi Yesaya, yaitu yang pertama adalah penasehat ajaib. Penasehat ajaib. Ya, penasehat. Kita tahu apa arti penasehat? Penasehat adalah orang yang memberikan nasihat. Tahu langsung kayak engkong, emak gitu ya. Ya, saat kita tidak tahu harus berbuat apa, kita bertanya kepada penasehat. Dan penasehat yang baik adalah penasehat yang akan memberikan jalan keluar, memberikan kita solusi atas masalah yang kita hadapi. Oh, kasih kita way out ya langsung. Betul, anak-anak, Tuhan Yesus memberikan kita Alkitab. Firman Tuhan ini adalah penasehat ajaib kita. Di dalamnya berisi apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat diselamatkan. Di dalamnya berisikan bagaimana Allah sangat mengasihi kita dan bagaimana kita dapat berbuat hal yang baik. Iya. Gimana? Gimana kalau Alkitab itu ngasih tahu kita? Kita harus baca firman Tuhan setiap hari dan harus merenungkannya. Alkitab berisikan prinsip-prinsip hidup yang dimana Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat saat kita menghadapi masalah, kita berdoa kepada Dia, Dia akan memberikan kita jalan keluar. Jadi harus dibaca ya langsung. Betul, harus dibaca. Lihat ya enggak bisa ya langsung. Iya, ya. Yang kemudian nama yang kedua setelah penasehat ajaib yaitu Allah yang perkasa. Hah? Berarti kuat ya Lause? Betul Dion. Allah kita itu bukan hanya kuat seperti Samson, bukan. Tapi Allah yang luar biasa hebat, yang luar biasa
sempurna. Dia pencipta semesta alam dan dunia ini. Dan anak-anak ingat, di zaman bangsa Israel, kita baca di firman Tuhan, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan 10 tulah yang luar biasa. Ya, minggu lalu kita juga belajar Allah yang mengirimkan mana, makanan setiap pagi kepada bangsa Israel selama hebat ya Lause. Hebat. Anak kita ya. Betul, 40 tahun. Allah yang perkasa anak-anak ya. Anak-anak, yang ketiga, arti nama Yesus adalah Bapa yang kekal. Lasa, Hai, Bapak yang kekal artinya apa ya? Bapa yang kekal. Kekal itu artinya tidak berujung. Dan anak-anak yang perlu diperhatikan, Allah kita itu bukanlah Allah yang dari atas kemudian melihat, oh Didi nakal, tak catat ya, nanti tak hukum di neraka. Allah bukan Allah yang seperti itu, tapi Allah itu digambarkan sebagai Bapa yang baik. Didi punya papa? Punya. Punya ayah di rumah ya? Punya. Ayah Didi pasti ayah yang baik. Oh, baik. Ayah yang mengurus keperluan Didi, ayah yang memperhatikan Didi. Anak-anak Bapa di surga, Tuhan kita Yesus Kristus itu jauh melebihi ayah duniawi ini. Jika ayah duniawi ini tahu cara merawat, memperhatikan, cara memberikan kasih sayang, pasti Bapa di surga jauh melebihi itu semua. Yang keempat, arti nama Yesus menurut Nabi Yesaya adalah Raja Damai. Raja Damai. Apa tuh artinya? Apa tuh Lause? Ya, Raja Damai, bayi Yesus akan membawa kedamaian, akan mendirikan kerajaan damai, akan memberikan kita damai sejahtera, dan kita diperdamaikan dengan Allah. Karena kita adalah manusia berdosa, dan karena kita sudah berdamai dengan Allah, kita bisa berdamai dengan teman-teman semua. Sama keluarga, sama adik-adik, sama koko-koko ya Lause. Iya, betul. Kita tidak boleh bertengkar karena anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang penuh dengan damai. Tuh, dengerin Sita. Dan Kamu itu loh yang sukanya tengkar sama aku. anak-anak, anak-anak, damai itu bisa kita rasakan terutama di saat pandemi seperti ini. Banyak orang merasa khawatir, banyak orang merasa cemas, merasa takut, betul, sedih, stres. Tapi dengan kelahiran bayi Yesus itu membuat dan membawa damai sejahtera dalam hati kita. Wah, Oke. asik ya Lause. Kita Natal hatinya damai. Betul. Nggak usah takut walaupun ada corona. Iya, ada corona. Oke anak-anak, kita akan mulai menghafalkan ayat hafalan untuk hari ini. Anak-anak, ayat hafalan untuk hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-5. Bunyinya, Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang
Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Anak-anak, saat kita memasuki bulan yang terakhir di tahun ini, mari kita mengingat akan hadiah yang sangat spesial dan istimewa yang diberikan Allah bagi kita, yaitu Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Karena kasih-Nya kepada kita, Allah mengutus anak-Nya sendiri untuk lahir dalam dunia ini, untuk menjadi penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Anak-anak, sekolah minggu sudah selesai. Mari kita akhiri, kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau mau lahir bagi kami. Terima kasih Engkau menunjukkan bagaimana kami boleh diselamatkan dari dosa-dosa kami, dan bagaimana kami boleh mengalami damai sejahtera, karena kami sudah diperdamaikan dengan Allah. Tuhan, di masa pandemi saat ini, kiranya kami pun boleh merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan sendiri, hadir dalam hidup kami, hadir dalam hati kami, sehingga kami akan menjadi anak yang menyenangkan, bukan hanya kepada orang tua kami, bukan hanya kepada keluarga kami, tapi menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan akan campur tangan, untuk pandemi ini pun boleh segera berakhir, dan kami pun boleh bertemu satu dengan yang lain. Kami pun boleh memuji Tuhan, kami pun boleh menyembah Tuhan, beribadah bersama-sama di gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sampai ketemu lagi. Dadah Seresa, dadah teman-teman. Dadah. When God becomes a baby, will He still be the King of heaven? When God becomes a baby, will He cry when He is hungry? Must He learn how to read and write in school, and learn that children can be cruel? When God becomes a baby. Aku rasa ia akan belajar bahwa api itu panas dan pisau itu tajam. Aku rasa ia akan belajar juga bagaimana membersihkan tangannya. When God becomes a little boy, will He have to feed the donkeys? When God becomes a little boy, will He want to be like Daddy? Will He learn how to handle
lapar sedih mengganggunya. Apakah dia harus belajar seperti anak lainnya ketika dia jadi manusia? Aku rasa ia akan melihat bahwa setiap manusia dilahirkan berbeda, dan ia akan belajar juga untuk berbagi dengan teman-teman dan saudara-saudaranya.